Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini di hari Sabtu tanggal 19 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di masjid ini untuk mengikuti launching dan sosialisasi khasiat dari air Kangen Water yang insya Allah akan diproduksi di masjid kita ini. Salam dan salawat semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in serta umat yang tetap konsisten terhadap ajaran beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mendengarkan sosialisasi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Dusman Arsyad tentang sehat dari masjid, kami informasikan bahwa alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita diberikan wakaf satu unit mesin Kangen Water oleh keluarga besar dari Bapak Dr. Andes Haji Pacu Akil. Beliau merupakan pernah menjabat sebagai ketua pengurus Masjid Ar-Rahman almarhum, suami dari Ibu Haja Masyita. Ya, beliau punya beberapa anak. Salah satu anaknya beliau adalah Bapak Muhammad Syarif yang merupakan kepala bagian kesejahteraan masyarakat pemerintah Kota Makassar yang telah mewakafkan satu unit mesin Kangen Waternya untuk dipergunakan di Masjid Ar-Rahman. Baik Bapak dan Ibu serta para jamaah sekalian, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mendengarkan sosialisasi dan materi dengan tema sehat dari masjid yang insya Allah akan disampaikan, akan dipaparkan oleh Bapak Ustadz Haji Dusman Arsyad. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, dan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah sangat berkah ini, di masjid yang penuh kasih sayang, ya, Masjid Ar-Rahman. Sedikit begitu dikenalkan, kenalkan diri, saya Dusman Arsyad. Saya bagian dari jamaah ini, sering mampir di sore sini, dan tetangga dekat dari Jedegoyo. Saya tinggal di Lensurua, tepatnya samping Bank BRI. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak ke Bank BRI, pas samping kanannya BRI, itu saya punya tempat udah sejak 2010. Saya profesi dulu sebagai pengusaha laptop di MT Sukadebosi. Namun sejak 2014 Allah kirimkan usaha baru, ya, lewat Kangen Water secara tadi sangka lewat pelanggan laptop saya. Lalu saya menekuni belajar ke Amerika 2015, ke Jepang 2017, mendalami ilmu air, ya. Jadi kontras sekali dari ilmu laptop. Saya sarjana komputer, ngajar komputer di beberapa lembaga kursus dan kampus, punya toko laptop, tiba-tiba menekuni bidang air. Intinya kita mau menekuni apa saja bisa. Alhamdulillah sejak saya 2015 sudah lebih 10 tahun menekuni bidang air ini. Namun beberapa dulu saya lebih banyak fokus ke dunia bisnisnya. Dan bisnisnya distribusi alatnya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar Kangen Water, ya hampir 90% itu, walaupun tidak semua, karena 90%. Karena ada seperti Pak Haji yang di Jakarta, ya, banyak pulang di Jakarta atau di mana, tapi 90% itu lewat kami di Indonesia Timur sejak 2014.
Nah, dulu kami banyak sosialisasi di hotel, di di kantor. Namun 3 tahun terakhir ini saya coba masuk ke pondok pesantren, ke ke masjid, karena saya pikir yang paling berhak sehat itu adalah umat Islam, kita sendiri, jamaah masjid terutamanya. Hanya dulu saya pikir ya, saya banyak mengingatkan orang di luar sana, kenapa nggak coba? Karena dulu awalnya kan bisnis, jadi saya lebih banyak, belum tentu sosialnya banyak. Tapi setelah saya banyak lihat orang di masjid, dulu sering saya bagi air. Besok kalau bulan puasa ada kirim air di botol-botol beberapa masjid sekitar sini. Tapi nggak pernah saya sampaikan edukasinya. Bilang salah ini, kayaknya kita mesti edukasi orang. Masalah nanti mau minum Kangen Water, nggak minum Kangen Water, mau nanti minum soda, silakan. Yang penting kita udah sampaikan dakwah di kesehatan. Akhirnya saya 3 tahun terakhir banyak bergerak di masjid dan pondok pesantren. Nah, kenapa penting? Kenapa ya, tadi penting sekali, apalagi saya di jamaah-jamaah masjid banyak, saya sudah mulai pakai kursi, yang sudah mulai ini. Jadi saya lihat setelah kami terapkan ke satu masjid, ada beberapa masjid kita coba rutin suplai air secara rutin, banyak perubahan. Termasuk nih, ada masjid sini Kompleks ini yang pertama kita jadikan pilot project, itu ada di AJD Moyo, di Kompleks ini. Sejak 2 tahun terakhir banyak yang tadinya asam urat, asam lambung bisa berubah hanya dengan datang ke masjid rutin. Itu selain dia sholat tadi dia minum air. Akhirnya saya coba lagi beberapa masjid, kemarin ada di masjid Racing Kompleks Umi, ada juga di beberapa masjid. Alhamdulillah banyak perubahan. Akhirnya saya mulai mengedukasi jamaah-jamaah haji. Jadi kita bagaimana sehat dari masjid. Ya. Nah, ini yang penting kita lihat data. Ini data diambil dari Balitbank Kemenkes RI. Ternyata penyebab kematian tertinggi di Indonesia, walaupun ya semua apapun penyebabnya ya karena ajalnya. Dan penting kita mempelajari, ternyata yang paling tinggi itu adalah penyakit stroke. Itu berapa Pak? 21%. Jadi kalau ada 100 orang jamaah, ya, 21 orang itu punya potensi besar meninggal karena stroke. Jadi kalau ada 10, ya 2 ada kemungkinan. Itu banyak. Dan stroke itu bukan berarti langsung pincang, stroke banyak. Ada yang stroke tiba-tiba kena langsung ini, ada yang sempat juga terbincang-bincang dulu. 12% itu jantung dan pembuluh darah. Makanya kita sering sekali dengar tiba-tiba sementara khutbah, ya alhamdulillah kalau sementara sujud tiba-tiba meninggal karena jantung. Ya, 12%. 6,3% itu diabetes, gula, penyakit diabetes itu. Pernapasan 5,7, dan yang hanya kecelakaan aja yang bukan penyakit, ya. Hampir semua ada penyebabnya. Nah, ini kalau kita lihat kenapa ini penyakit ini yang stroke yang paling tinggi, karena pola hidup Indonesia, pola makan kita memang sangat berbeda sekali dengan orang-orang di luaran. Contoh Jepang, Hong Kong, di Beijing. Saya bolak-balik ke Jepang. Itu di Jepang, utamanya di Okinawa, ada namanya tempat Okinawa itu umur 80 tahun itu Pak masih kuat bawa mobil. 80 tahun masih kuat ke kebun. Kita jangka 80 tahun. Ya, usia 60 70 udah banyak yang di rumah. Untuk kalau di rumah, kalau nggak di rumah sakit. Yang paling menyedihkan itu kita beberapa tahun terakhir ini. Dulu usia diabetes, asam urat, asam lambung dan kawan-kawan itu rata-rata penyakit 40 ke atas. Yang bikin kita heran, anak-anak usia 10 tahun udah cuci darah. Nah, ini warning buat kita dan keluarga. Penting memang sekarang ya pengobatan, tapi pencegahan jauh lebih baik. Nah, ini juga data yang penting kita perhatikan. Diabetes itu ini akan semakin meningkat potensinya sesuai dengan umur. Itu kita lihat.
Jadi semakin bertambah umur, potensi kena diabetes itu semakin besar. Dan ini kan kalau diabetes Pak, itu bahaya. Kalau bapak-bapaknya kena diabetes, bukan cuma bapaknya yang sakit, ibu juga ikut sakit. Ibu juga ikut sakit itu kalau bapak-bapaknya kena diabetes. Hipertensi juga sama, kanker juga sama. Ini ada yang penting kita cermati. Kalau kita pernah dengar, misalnya ada orang tua kita yang punya riwayat hipertensi, ya, yang umurnya sebelum 5 tahun, anggaplah kita punya orang tua umur 50 tahun kena hipertensi, darah tinggi. Nah, itu sang anak 20 kali lipat beresiko terkena di usia 75 tahun. Artinya kalau kita punya orang tua pernah kena penyakit misalnya hipertensi atau diabetes, anaknya harusnya jauh lebih waspada karena punya potensi 20 kali lipat kena. Bukan karena penyakit turunan, bukan, tapi karena pola makan yang menurun, gaya hidup yang menurun. Nah ini juga, makanya beberapa dokter ya sepakat bahwa pencegahan penyakit harus menjadi tujuan setiap dokter atau setiap orang sebenarnya. Nah, ini penyebabnya umum yang banyak orang sakit. Yang pertama bahwa ini dehidrasi, kurang minum. Boleh tanya Bapak Ibu, siapa yang sudah rutin kira-kira minum di atas 3 liter per hari? Ada yang 3 liter per hari? Ada yang 3 liter? Minum. Atau di atas 2 liter lah, yang normal 2 liter. Air putih, bukan air yang lain, air putih. Itu. Saya rata-rata udah 2 kali lipat ini, 1 liter ini 1 liter. Saya udah rata 3 liter saya minum. Nah, Pak Bu, air minum itu yang pertama itu dehidrasi, kurang minum. Kurang minum itu, kita kan di Indonesia banyak nanti cari minum kalau haus. Pak Bu, kalau haus itu tandanya kita punya sel tubuh udah demo, udah kekeringan, mengirim sinyal ke otak baru rasa haus. Yang bahaya di ruang ber-AC itu kadang kita tidak muncul rasa haus. Nah ini yang masalah. Yang paling parah ketika haus apa yang dicari? Yang dingin. Apalagi yang berwarna. Coba kalau lagi musim panas, kayaknya apalagi Aceh dan Moja ini belum, banyak sekali namanya es buah warna-warni ya. Itu yang di otak kita. Padahal sebenarnya butuhnya air putih. Nah ini kita lihat. Yang kedua, asam berlebihan. Kelebihan asam tubuh kita itu gampang orang sakit. Yang ketiga, radikal bebas. Radikal bebas itu banyak dari polusi. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, pertama ini. Nah, kenapa kita penting namanya air minum? Karena 75% tubuh kita adalah air. Bahkan di otak, di tulang pun itu ada tulang bone 31%, Pak. Di tulang yang kering itu ada kandungan air 31%. Jadi kebayang kalau kekurangan cairan. Nah, makanya dulu sebenarnya orang kita dulu pintar, Pak. Ketika kita sakit di waktu kecil, datang kita punya kakek atau orang pintar, apa yang diminta? Nah, sini airmu, ambil kok air, baru dikasih, baca minum, sembuh. Dan sampai sekarang juga kalau kita sakit dibawa ke rumah sakit, tindakan pertama yang dikasih adalah apa? Kasih masuk cairan, bukan obat yang duluan. Bahkan ada saya pernah baca buku, Pak. Jangan sampai Anda tidak sakit, Anda cuma kehausan. Itu sampai ada buku begitu. Makanya dulu tuh orang tua kita ya, yang mereka cukup dengan air terapinya. Cuma karena sekarang begitu mudahnya orang beli obat, begitu murahnya mungkin orang berobat karena merasa punya BPJS, sehingga ada keluhan langsung obat. Bukan perbaikannya dulu. Nah ini gejala umumnya dehidrasi, Pak. Kita lihat. Nah, apa tantangannya kalau kita tuh kekurangan cairan, kekurangan minum? Pertama, efeknya perasaan lelah, gampang capek. Itu kurang minum itu.
Yang kedua, sulit buang air. Ada yang mungkin nggak lancar tiap hari buang airnya, itu bisa jadi sudah kekurangan cairan. Gangguan pencernaan, asam lambung misalnya, tekanan darah tinggi, sulit berkeringat, kolesterol, ketidakseimbangan asam basa, gangguan kulit, itu semua kekurangan air. Ya, ukur cukup nggak kita punya air minum? Ya, cukup nggak air minum kita? Nah, ini dehidrasi, kehilangan 20% sampai 30% total air, itu orang bikin koma. Jadi banyak sekali orang kekurangan cairan. Solusinya apa? Ini 45 mili per kilogram berat badan. Kalau kita mau standar, kalau minimal 30. Jadi minum itu bukan 8 gelas per hari. Tergantung berat badan kita. Jadi kalau berat badan kita misalnya 50, ya kali bikin 45. Berarti sekitar 2 liter lebih kan, anggaplah kali 40 berarti kan 2 liter. Kalau berat badan kita 70, ya kali bikin 45. Itu kalau mau full, tapi kalau enggak minimal 40 atau 35 lah minimal. Jangan di bawahnya. Jadi kalau berat badan 60, minumnya enggak sampai 2 liter ya standar. Apalagi masuk 2 liter. Itu. Dan ingat, yang diminum air putih, bukan yang berwarna. Nah, kita ukur. Nah, solusinya ini atau 42, ini ada beberapa pilihan. 45 kalau mau betul-betul lengkap ya 45 ukur. Ini medicine. Nah, yang kedua asam berlebihan. Nah ini tabel. Ini tabel makanan, minuman. Asam berlebihan itu kebanyakan pola makan kita lebih banyak makan asam atau basa. Asam itu sifat, bukan berarti makan asam Jawa, bukan berarti yang kecut itu rasa. Rasa asam itu beda sama sifat asam basa. Intinya apa? Kalau yang sifatnya basah ini, yang warna ungu ini, itu kebanyakan diambil dari buah dan sayur. Ini adik-adik, ada yang masih malas makan buah dan sayur? Nah, itu berarti Anda tidak menambah makanan basah. Yang suka makan coto, makan daging-daging, itu asam. Apa sifatnya? Asam. Jadi yang sifat basah itu buah dan sayur. Kemarin teman saya Bang, ini lagi di rumah sakit operasi kanker usus. Salah satu dia dari kecil sampai dewasa nggak suka makan sayur, nggak mau makan sayur. Itu baru kemarin mau makan sayur, sudah kena kanker baru mau makan sayur. Udah kemarin berobat ke ke Cina 2 kali berobat sana, mau menghindari operasi, habis 600 juta, hampir 1 miliar habis. Akhirnya sekarang masih di rumah sakit operasi juga. Mudah-mudahan disembuhkan. Nah ini Pak, daging olahan itu sifatnya asam. Jadi daging-daging olahan yang sudah lama di freezer, nah ini anak-anak muda yang suka nongkrong di kafe atau yang suka nugget macam-macam, apalagi yang frozen, itu daging olahan es krim itu sifatnya pH asam kuat, itu asam. Ini kalau daging segar itu masih agak sedikit lebih rendah asamnya. Nah ini buah susu ya ini masih tengah-tengah. Nah ini kelapa, apel, pisang ya buah dan sayur itu sifatnya mulai basah. Ini ya, anggur ya, ini lemon ya, bayam, ya, semangka itu basah. Jadi memang sebaiknya ya ini yang di depan kita ini hampir rata-rata. Karena tepung dan terigu yang mendominasi, walaupun ada pisangnya, ini ada dopo-doponya ya. Kecil sekali pisangnya, tepungnya yang lebih mendominasi itu lebih banyak ke asam. Makanya kalau Bapak Ibu kalau datang-datang ke masjid berkesubuh itu di kita budayakan di situ pagi rebus pisang, rebus ubi, sudah mulai membiasakan pelan-pelan untuk siap dari masjid pelan-pelan. Nah, ini dokter bilang apa dampaknya Bapak? Ini. Jika darah berubah menjadi kondisi yang asam, maka kelebihan asam ini disimpan di satu bagian tubuh. Itu akan menjadi asam bertumpuk asam, lama-lama ujungnya apa kanker. Jadi semua penyakit kanker itu berawal dari tubuh yang sangat asam, gitu. Jadi tidak ada penyakit kanker yang hidup di tubuh yang basah. Ini bicara tentang sifat. Nah,
Makanya jagalah tubuh Anda tetap basah, ini tanpa haya, bukan berarti dengan bukan asam. Nah, jadi kalau pola makan kita kebanyakan makan yang asam, ditambah lagi nanti minumannya yang asam, lama-lama tubuhnya jadi asam. Nah, itu. Nah, ini apa dibilang dokter ini juga ini. Ini ahli Nobel kesehatan, itu cancer ini bilang. Ini bilang itu jaringan kanker menyebabkan tubuh bertambah asam, berawal dari kerajaan asam. Nah, solusinya apa? Ini perbanyak ganti pola makan menjadi vegetarian. Berat nggak? Jadi vegetarian Bang. Nggak makan coto, nggak bisa lagi makan daging-daging, nggak bisa lagi makan ayam-ayam. Berat nggak ganti pola makan? Nah, berat. Solusi kedua ini berat, ini nggak gampang. Solusi kedua ganti air minum yang bersifat basah. Jadi ada dua solusi, memperbanyak makan buah dan sayur, atau tadi boleh mencoba mengganti air minum yang sifatnya basah, tanpa ya, sifatnya basah. Nah, beruntung kita, masjid kita doakan pewakafnya, mesin yang kita dikasih ini bukan mesin air biasa, tapi mesin yang bisa membuat air basah. Jadi bukan mesin air biasa, tapi mesin air basah. Tanpa jadi ini yang kita syukuri. Ini bedanya kenapa kita beda dengan air yang lain. Karena ini bukan penyaring air, tapi ini mesin di depan ini kecil, merubah air yang sudah layak minum, yang sudah difilter itu ada di luar, menjadi air yang sifatnya basah. Nanti kita buktikan, betul nggak sifatnya basah? Apa tandanya kalau dia sifatnya basah? Nah, itu tentang bagaimana memperbaiki kesehatan, banyak sekali juga ilmiahnya. Kalau ada yang mungkin background kesehatan, bisa cari di PubMed, itu sudah banyak jurnal yang membahasnya. Ini, saya nggak usah bahas ini. Nah, itu semua hal kali tentang banyak sekali sudah dibahas di dalam jurnal-jurnal. Nah, ini salah satu masuk ke sini. Ini pH cat yang warna di kiri kita itu sifatnya asam. Nah, jadi semakin ke kiri semakin kuat asamnya, semakin ke kanan ya, maka semakin kuat basahnya. Nah, nanti kita cek air yang kita punya dari mesin itu sifatnya gimana, warnanya apa. Nah, untuk menguji warna itu kita bisa menggunakan ini ada pH chart. Ini ada cairan untuk menguji cairan apakah sifatnya air ini sifatnya basah atau ini. Yang kedua, kita lihat minuman yang biasa kita konsumsi ini kira-kira sifatnya apa. Jadi minimal kita bisa menghindari kalau pola makan kita sudah sifatnya asam, minuman kita juga yang asam, lama-lama kelebihan asamnya. Penting kita menghindari. Ini juga tolong. Ya, coba kita buka ini. Ini ada yang masih bisa minum gini? Kita coba lihat sifatnya apa. Sekali lagi ini bukan untuk menjelekkan minuman, ini untuk mengenal sifatnya. Biar kita menghindari yang sifatnya ini enak, ini nggak ada masalah, halal kok semua. Ya. Ini yang kesehatan juga kita lihat sifatnya. Ini semua putih. Kalau kita tidak uji, kita tidak pernah tahu sifatnya apa. Ini boleh ambil yang fresh dari mesin satu, biar nanti dikira beda. Yang fresh. Ini dari mesin saya. Ini ada alat ini dijual umum di toko kimia. Kita cek ini. Warnanya apa Pak Bu? Warnanya apa? Kuning, orange, hijau, ke orange ya. Sifatnya apa? Asam. Asam kuat.
Ini warnanya apa? Orange juga ya. Ini agak mending, agak kuning sedikit. Ini masih asam lemah. Nah, ini air mineral, warna sudah mulai hijau, ya hampir ke biru ya, pH 7 normal. Nah kita coba ini dari mesin. Ini lebih gelap, ini agak panas kita tadi. Ini sambil ini. Yang berhasil. Ini warna lebih ungu, ini tergantung pilihannya. Ini warna lebih. Ini apa sifatnya Babu? Sifatnya basah. Jadi menandakan bahwa kita punya air itu sifatnya bukan air biasa, tapi sifatnya basah. Nah pertanyaannya, bisa nggak merubah tubuh kita? Ini sifatnya kuning, tubuh kita asam. Karena pola makan yang sifatnya asam, makanya menimbulkan asam lambung ya. Kita coba minum ini, bisa lebih biru, ini bisa berubah. Nah ini tubuh kita asam, minum ini masih bisa sehat. Nah untuk yang dua ini agak berat, terlalu kuat, ini nggak berubah. Ini tidak berubah. Kenapa? Terlalu asam. Bahkan ini kan udah sehat. Oh enggak apa-apa, sesekali minum air soda. Minum sedikit. Asam. Oh enggak apa-apa, katanya olahraga. Oh harus olahraga, katanya ini yang bagus katanya orang. Minum. Ini kan udah sehat sekali nih. Udah makan buah dan sayur, minum ini. Ini bisa asam kembali. Jadi artinya apa? Kenapa saya mesti edukasi begini Pak? Jangan sampai kita nanti ke masjid minum ini, keluar di depan beli lagi, artinya asam kembali, tidak berkaitan. Jadi kalau kita mau hijrah ya hijrah total. Ya, hijrah total. Ganti ya minum ya pola hidup yang sehat. Jadi minimal kita bisa membedakan yang mana yang asam, yang mana yang basah. Itu. Nah, jadi kalau tubuh kita selama ini mungkin terlalu banyak asam, minimal kita dengan adanya air ini kita minum rutin, minum yang fresh, itu akan jauh pelan-pelan tersehatkan. Itulah kenapa banyak orang yang saya bantu terapi datang ke tempat saya. Ada kemarin orang stroke 1 bulan tiap hari ke rumah hanya minum karena fresh. Karena Kangen Water bukan hanya basahnya, tapi karena Kangen Water nggak bisa dijual bebas, nggak bisa dijual bebas di toko-toko. Kenapa? Nggak bisa, kita nggak punya pengawet, jadi nggak bisa tahan lama di botol. Makanya Kangen Water yang terbaik itu minum yang fresh. Nah, kalau jamaah yang terbaik itu nanti bagus, misalnya bawa galon, tapi yang terbaik itu tumbler 1 liter 2 liter. Datang mungkin sholat duhur ambil segar di mesin, mungkin di galonnya kan nanti tahan lama di galon ini. Ambil yang fresh, semakin fresh semakin bagus. Nanti kita lihat. Ada lagi sifatnya, selain basah, ada sifatnya yang lain. Nanti kita bahas. Nah ini, yang kedua, ini sifatnya radikal bebas. Radikal bebas itu, nah, dari mana? Ada yang tidak pakai handphone, ada yang belum pakai handphone, yang nggak ada handphone. Nah, nggak punya handphone ada. Ini sumber radikal bebas, gelombang elektromagnetik. Jadi ibu-ibu sering sekali saya ibu-ibu itu biasa telepon sambil masak, sambil sering sini. Hati-hati loh. Kalau bukan rahasia, mending pakai speaker. Tinggi sekali radiasinya. Saya tadi nggak bawa detektornya, ada di mobil di rumah. Kalau kita cek, apalagi yang pakai iPhone, itu sampai 3000 radiasinya. Tubuh kita hanya bisa mentolerir hanya 300. Saya punya alatnya untuk mendeteksi detektor handphone.
Apalagi yang masih ahli hisab, tinggi juga polusinya. Itu radikal bebas juga. Kita kendaraan nggak bisa kita hindari. Ya, untungnya pemerintah mulai pelan-pelan banyak menggunakan apa namanya mobil listrik. Bagi kita di pinggir jalan aman, tapi bagi penggunanya tinggi radiasinya. Nah, tapi minimal kita tidak mengeluarkan asapnya itu radiasi. Nah ini hanya asap rokok ini coba. Itu sampai 100 triliun itu radikal bebasnya. Makanya kenapa saya nggak suka nongkrong di kafe, saya nggak ke warkop. Saya suka silaturahim, cuma di warkop kalau sudah ada asap saya menghindar. Asapnya tidak kuat, ini tinggi sekali radikalnya. Nah ini, yang bisa mengikat ini butuh namanya antioksidan. Butuh apa namanya antioksidan? Antioksidan ibu bisa dapatkan dari minyak ikan, bisa dapatkan dari misalnya vitamin C. Tapi yang terbaik antioksidan yang fresh dari mesin itu. Coba tampilkan yang baru deh, tampilkan yang fresh baru. Silakan. Ya, karena yang fresh yang baru. Yang langsung dari mesin ya. Nah ini antioksidan solusinya. Itu radikal bebas itu berarti tubuh kita ada kehilangan pasangan selnya. Ketika ada sel itu kehilangan pasangan, maka namanya radikal bebas. Kalau lama-lama banyak yang rusak sel, itu akan menjadi penyakit. Kalau rusak pada lever, maka penyakit lever. Ini yang baru keluar dari mesin, ini yang antioksidan. Bisa kelihatan? Lembunya naik ke atas. Itu antioksidan. Jadi sebenarnya kalau jamaah-jamaah utamanya bapak-bapak ini subuh, saya sarankan minum jamaah subuh ya. Jamaah subuh kita kasih spesial jamaah subuh. Minumnya jangan dari galon, langsung ambil di mesin yang seperti tadi. Ini udah hilang. Jadi 30 detik pertama itu yang tidak bisa dijual. Kenapa? Karena water ini udah hilang. Tadi kalau dicek masih ada. Ini yang tidak bisa tahan lama karena water. Itulah kenapa tidak boleh dijual bebas. Kalau pH tadi tahan 1 bulan. Tapi kalau yang tadi antioksidan hanya yang punya mesin dan mesin kita. Makanya kalau yang punya kemampuan ya memang di rumah yang terbaik. Mesin di rumah. Kalau mau dapatkan antioksidan itu sangat mahal Bapak. Kalau mau beli air yang kayak tadi, ada dijual di Shopee. Ibu bisa cari nanti namanya Izonium. Coba cari nanti di Shopee, ada merek air namanya Izonium dari Jepang. Itu harganya segelas begini, 200 ml harganya 49.000. Untuk apa? Air H2, bukan air basah. Kalau air alkali banyak. Bapak Ibu sekarang ke supermarket, ada namanya merek Prestin. Ada H+, itu sifatnya basah, tapi tidak ada antioksidan. Nah, Kangen Water yang di galon 2 hari, alkali, basah, sudah tidak ada antioksidan. Yang ada antioksidan hanya yang fresh dari mesin. Jadi Pak Haji kalau mau pergi berenang, ambil botol minum, ambil di mesin, baru bawa, itu yang ada antioksidan. Ya. 1 jam. Pagi-pagi bangun langsung itu banyak. Jadi itu yang ini banyak nggak tahu Pak, yang punya mesin. Jadi ada beberapa orang beli mesin bikin di galon. Nanti 1 minggu baru bikin. Ya saya bilang ngapain beli mesin? Nggak perlu punya mesin. Udah hilang antioksidan. Nah ini yang banyak orang nggak tahu. Dan ini obat sangat mujarab. Yang tadi ini antioksidan Pak Bu. Nah itu yang saya lakukan terapi orang orang sakit yang datang ke rumah, langsung kasih dari mesin yang fresh. Itu yang dan ini nggak bisa dijual bebas karena nggak bisa tahan di plastik. Termasuk air zam-zam. Air zam-zam itu kalau minum yang baru keluar dari keran yang di dekatnya makam Ibrahim itu belakang, itu masih ada. Saya pernah ukur, ada antioksidannya. Tapi begitu simpan di jerigen, tinggal alkali saja. Berkahnya hilang lagi, udah hilang H2-nya. Kenapa air yang dijual di Shopee itu mahal? Yang tadi merek Izonium, dia bukan plastik kemasannya, tapi aluminium foil.
Ibu bisa beli kalau mau order. Harganya 1 juta. Hanya 30 kantong. 200 mili, 1 kantong 200 mili, harganya 49.000. Itu kenapa yang mahal? Kenapa? Antioksidan. Dan kalau ibu-ibu cari vitamin yang ada antioksidannya pasti semua mahal, nggak ada yang murah. Kalau murah itu bisa palsu itu, namanya antioksidan. Nah ini saya percepat. Nah ini tadi kita punya air dari mesin itu, kalau keluar dari mesin itu bisa sampai negatif 400. Lama-lama semakin lama tinggal berkurang. Itu namanya ORP. Nah, kalau air biasa plus mengoksidasi. Nah, itu. Nah, minyak ikan itu minus 200. Teh hijau minus 100. Jadi, Bapak Ibu minum fresh dari mesin itu sama dengan 4 kali minum teh hijau atau vitamin C. Itu. Segelas minum dari yang fresh dari mesin. Nah, jadi memang baiknya kalau jamaah tetap di sini bawa ke botol-botol tumbler, apa namanya itu yang apalagi yang stainless itu bagus, yang termos itu kita ambil. Kalau mau dapatkan antioksidan, dan ini air mahal, dan ini nggak semua orang tahu. Yang termasuk punya mesin kamu terbangga, banyak tidak paham ini antioksidan. Maksud saya. Untung ikuti. Saya alhamdulillah 10 tahun Pak Bu tidak konsumsi obat dokter, istri saya juga ambil terapi itu aja. Kalau sakit kepala ambil yang fresh, kasih lambat mesinnya, ambil yang semakin kental itu airnya, kayak keruh, itu yang paling bagus. Nah banyak orang, kenapa nyari airnya keruh? Enggak bagus ini air. Nah justru yang keruh itu antioksidan. Nah ini solusinya apa? Minum air dengan jumlah sesuai kebutuhan, minum air yang bersifatnya alkali, minum air yang mengandung antioksidan. Banyak orang minum air alkali tapi belum tentu minum yang berantioksidan. Itulah kelebihannya. Apa bedanya dengan air? Alkali yang tadi sifatnya tadi warna ungu. Itu sifatnya tadi alkali. Jadi kalau alkali tahan 2 minggu, tahan di galon. Bukan air kali di pinggir jalan. Kali. Nah, ini. Nah, dari mana itu air? Dari ini penelitiannya Pak Bu. Diambil dari air dunia, air Zam-Zam, ada di Jerman, ada di Perancis. Nah, ini ada di Perancis, ada di India, ada di Jepang, ada di Telakote. Ini semua air mengandung alkali dan mengandung antioksidan. Kalau fresh dari sumur. Kalau mau tahan, bawa termos. Jadi kalau nanti besok pergi umroh, mau dapat air Zam-Zam yang ada antioksidannya, bawa termos. Kalau bawa plastik, dijerjan ya hilang dalam 24 jam. Itu. Antioksidan ya, bicara antioksidan. Nah, dan ini yang paling banyak jurnalnya. Jurnal kesehatannya, inilah kenapa banyak orang dulu, saya minum tano water. Saya nggak tahu, beli yang dos-dos. Mungkin sudah lama bermalam. Jadi kalau saya tidak pernah di tempat saya layani, tapi nanti orang datang mau mengisikan. Tidak pernah bilang mau simpan dos-dos baru orang dijual kan. Orang datang baru dibuatkan. Kenapa? Supaya dapat antioksidan. Dan ini yang banyak jurnalnya Pak. Ini air Zam-Zam. Nah ini air yang ORP-nya negatif. Kenapa? Mengandung molekul H2, nah, hidrogen. Nah, ini namanya ini yang paling banyak jurnalnya. Ini semua. Apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Mampu mengikat ros. Nah ini anti inflamasi. Ini banyaknya. Termasuk anti tadi cancer, kemudian penyembuh. Dia di beberapa jurnal ada 170 penyakit yang bisa dihandle air yang mengandung H2. Tapi lagi-lagi tadi yang fresh itu banyak. Jadi memang kalau di rumah usahakan jangan ambil di galon. Jadi kalau saya di rumah itu galon hanya dipakai untuk masak. Kalau saya, istri, anak saya semua masih pakai botol minum. Kalau mau kita ambil langsung di mesin itu untuk kita pakai. Jadi nggak pernah tinggal lama di galon. Itu baru berefek. Nah, ini dari sini mesinnya namanya mesin RW. Ini yang merubah. Jadi ini ada filter di dalam. Ini kemarin kita ganti. Alhamdulillah kemarin mesin ini memang bukan mesin baru, tapi saya sudah bongkar kemarin platnya. Ini masih bagus di dalam. Saya sudah sebelum dipakai di sini saya bongkar. Saya pastikan karena kemarin sempat saya ragu karena bagian luarnya itu
tapi lama mungkin nggak terpakai, bautnya itu korosi, tapi tidak ada hubungannya di dalam. Jadi saya sudah bongkar, saya cuci, saya lihat platnya masih bagus. Dan yang mahal itu ini Pak, ini platnya ini titanium, jadi tidak berkarat di dalam. Jadi saya sudah perhatikan paling bersih. Nah ini filter. Nah ini yang menentukan kenapa ada mesin muara mahal atau mesin murah Pak Haji. Nah semakin banyak platnya, semakin tinggi harga mesin itu, semakin tinggi antioksidannya. Itu yang bedakan. Jadi ini kita punya yang 7 plat, alhamdulillah 7 plat. Di mesin yang di depan di ID itu 3 plat, masih 3 plat itu. Ini kita 7 plat ini. Nah, alhamdulillah. Nah, anti itu satu kop itu mas putih dalam. Itu antioksidan itu namanya menggunakan titanium. Nah ini efek-efeknya elektrolisis, ini jurnal-jurnal semua ini, jadi by jurnal. Nah ini NRW, ini beberapa yang bisa dibantu. Nah air ERW, ya, ini tadi saya bilang air ini banyak, ini areal kali di pasaran ya, bisa banyak, itu ada Isora macam-macam merek lah. Nah ini problemnya, tapi antioksidan hanya akan berkurang drastis dalam waktu 8 sampai 24 jam. Kecuali yang tadi yang dijual di Shopee itu yang Insomio, karena dia bukan plastik, dia menggunakan aluminium foil, tapi harganya jadi naik. Itu. Nah, ini banyak sekali jurnal tentang itu. Ini bisa menangani itu sampai 120 jenis penyakit. Ini sudah baik yang begitu tulis jurnal para ahli-ahli kesehatan yang tulis, dan ada jurnalnya untuk air yang mengandung antioksidan. Nah, solusinya pencegahan penyakit ini minum air dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Yang kedua minum air yang bersifat alkali. Yang ketiga minum air yang mengandung antioksidan. Nah ini masih. Nah ini mesinnya seperti gini. Ya, mesinnya kalau di rumah. Ini harganya kalau harga yang pabrik itu yang untuk produksi ya 40.000 US dollar. Tapi kalau untuk yang ini yang pribadi macam-macam. Seperti punya Pak Haji, depan itu harganya sekitar 49 yang di depan itu. Kalau punyanya Pak Haji, kalau di rumah saya ada yang harga 49, harga 30 terpajang, ada harga 70 yang untuk anti yang lain, ya, ada beberapa macam di kantor. Nah ini sertifikatnya kalau di Jepang Pak 6.500 dokter yang sudah merekomendasikan. Jadi nggak usah mikir khawatir ya. Kalau di sini di Makassar, alhamdulillah saya beberapa teman-teman di Siloam, dokter Siloam di Unhas, beberapa dosen-dosen di kesehatan yang sudah membantu. Ya. Ini sertifikat di Jepang. Nah kalau toko dunia ini banyak sekali udah pakai. Kalau saya di sini dulu pasang Pak Amran Sleman di 2018 kalau nggak salah, saya pasangkan Pak Amran Sleman, Pak Nurdin Abdullah, Pak Dani, semua ya termasuk tadi Pak ini. Cuma sayangnya dulu banyak orang beli kayak ini Pak Sarip ini beli mungkin karena nggak terawat, bingung gimana ya dulu yang pasangkan udah hilang kontak. Saya ketemu, alhamdulillah kita bisa jadi bermanfaat. Hanya tadi di gudang. Nah ini selain air minum, nah ini buat ibu-ibu. Nah di sini juga karena ini Pak Dani, ini penting karena ini bikin yang pH 6 itu bagian dari perawatan mesin. Jadi memang butuh siapkan galon satu untuk bikin 1 hari. Nanti itu ibu-ibu bisa ambil di situ untuk muka. Ya, itu pH 6. Ini dijual bukan spray. Itu Naporba jual 100.000 per botol spray untuk kecantikan. Bagus buat kulit. Itu namanya pH 6. Nah untuk yang strong acid ini obat-obat luka. Jadi kalau ada yang diabetes, sakit gigi sariawan itu bagus yang pH 2,5. Nah, pH 2,5. Ini untuk minum obat ya, kalau Pak Haji kalau minum obat pakai pH 7 ini. Kalau untuk cuci buah, jadi kalau misalnya masjid ya beli anggur ya, tomat ya pakai cuci pakai pH 11. Nah ini. Nah pH 11 ini yang luar biasa. Ini kelebihannya ini air pH 11. Kalau ada yang katarak bagus untuk cuci mata. Ini tapi untuk bikin itu Pak Dani pakai cairan garam, ada tambahannya. Nah ini coba kita buktikan di
Di sini. Yang namanya minyak dengan air bisa nyatu nggak? Ini minyak pakai air ini. Kan begini warnanya kan? Bisa. Nah, kita ada air yang pH 11. Ini dari mesin itu juga pH 11 ini. Nah, ini tadi. Hancur lemaknya? Hancur. Makanya bagus sekali pakai cuci mata yang katarak. Ini beda. Nah, kalau saya pakai di rumah pakai cuci beras, cuci sayur, cuci daging, cuci ayam, saya pakai pH yang pH 11. Ini. Tomat, kalau saya tomat itu kalau dicuci warnanya warna kehijauan. Beras Pak Bu, kalau cuci pakai itu warnanya begitu, kehijauan. Apa yang warna hijau itu pestisida. Kalau pakai air biasa kan warna putih. Itu yang warna hijau-hijau itu pakai pestisida itu keluar pestisidanya itu beras. Ini kalau anggur atau buah-buah, kalau cuci warnanya itu lebih enak dimakan. Itu buah tomat. Itu pakai pH 11. Ini jadi banyak sekali manfaatnya. Kalau di sini ya jadi pembersih, jadi air minum, jadi obat luka. Jadi kalau ada yang sakit, yang luka ya, tapi pH 11 ya. Nah, maksudnya yang pH 11 itu ya langsung Di atas. Yang bawah 2,5. Yang bawah 2,5 yang di bawah. Itu yang obat luka. Nah, kalau itu dijual mahal waktu Covid. Jadi ini air waktu Covid yang pH 2,5 ini dijual 100.000 satu botol antiseptik. Nah, saya waktu Covid itu saya gratiskan untuk masjid sama rumah sakit. Makanya saya beli mesin yang besar itu yang super untuk mensuplai rumah sakit sama masjid. Tapi pedagang juga datang beli 100.000 satu botol Aqua. Akhirnya lunas masih 1 bulan Pak Haji. Saya jadi nyumbang bantu masjid sama rumah sakit itu Siloam Wahidin, datang dokter-dokter bawa tiap hari ada ambulan datang ambil air untuk karena mereka pakai alkohol banyak melepuh tangannya. Saya pakai strong acid itu aman. Nah, alhamdulillah Allah gantikan karena setelah orang tahu pedagang tahu, pedagang juga kalau pedagang enggak gratis. Kalau mau dijual kan hanya saya jual 100.000 per botol Aqua. Akhirnya 1 bulan itu mesin 7 juta lunas. Itu. Nah ini banyak manfaatnya. Ini kalau ini yang begini mesin yang saya bilang tadi yang di rumah itu ada begini. Ini yang bisa bikin strong acid banyak kan. Biar berapa galon bisa dibikin strong acid ini. Karena saya pakai garam dapur. Kalau ini pakai garam khusus garam Jepang. Ini garamnya ini 1 botol 125.000. Itu hanya bisa bikin 10 liter strong acid. Kalau saya punya di rumah, garam 2 bungkus garam beli di Indomaret bisa bikin puluhan galon. Nah, jadi beda harga mesinnya. Itu. Nah, ini dipakai ini orang di luar negeri pakai untuk ayam, pakai untuk sapi, pakai untuk tanaman. Nah, ini kandang sapi. Jadi kita terlambat ini baru kita jamaah baru dapat. Itu dapat wakaf. Jadi kalau di luar negeri sampai dia punya ayam, dia punya sapi, kita udah kasih minum kanggo water, Pak. Kandangnya pakai strong acid, jadi memang jauh lebih steril orang. Pantaslah orang di sana jauh lebih sehat, alhamdulillah. Nah ini yang kata-kata seperti begini, apa yang jerawat-jerawat, kalau ada anak-anak yang masuk jerawatan atau luka diabetes, pakai pH 2,5. Tapi kalau nggak ada di sini ya ke kantor bisa ambil, antarkan yang store bisa ambil. Nah ini banyak sekali testimoni. Ini kalau mau cari buku tentang yang pasti ini banyak. Nah ini juga kita pakai terapi orang yang kemo. Makanya orang kemo banyak biasa datang ke rumah. Karena ini sudah dicoba di rumah sakit Unhas. Kemarin beberapa bulan lalu ada seorang dosen yang meneliti 20 orang penyakit kanker yang kemo dikasih kanggo 20 yang tidak. Yang 20 yang dikasih itu tidak mengalami kerontokan pada saat kemo, tidak mengalami namanya mual-mual. Sementara yang tidak dikasih itu, wah, itu udah jurang juga keluar. Nah ini banyak, alhamdulillah.
Itu mungkin beberapa manfaat yang bisa dirasakan. Jadi alhamdulillah sangat ini dipakai di rumah sakit di rumah sakit kanker untuk anak-anak. Alhamdulillah ini mesinnya sangat murah karena ini dipakai untuk mencegah, untuk mengurangi pengeluaran ya, untuk minum, bisa untuk usaha multifungsi. Nah, kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada yang tertarik mungkin dengan peluang bisnisnya, nanti bisa datang ke kantor saya. Itu sebetulnya mungkin ada perencanaan yang lain, nah itu bisa datang ke kantor saya kapan saja. Ada nomor saya sama Pak Handadi. Demikian manfaatnya. Intinya kita doakan pewakaf kita dan berharap semakin banyak masjid-masjid yang mungkin kita belum bisa tiap rumah ada mesin, tapi minimal di tiap-tiap masjid di lorong ada mesin yang bisa menyehatkan banyak orang dengan cara simple. Karena hari ini kita masih banyak berkutat di pengobatan, sementara pencegahan masih jarang yang bergerak. Nah, ini salah satu bentuk pencegahan dan enak berbaginya karena cukup dengan berbagi air. Yang kedua, bisa mengurangi sampah plastik kita, karena kita kebayang kalau dulu mungkin air gelas itu banyak sekali itu, dan dengan adanya ini mungkin bisa tadi mulai iklan tumbler, bahkan tadi bisa menjadi peluang juga. Sebetulnya masjidnya bikin tumbler yang ada dari masjid, orang bisa beli tumbler ya, lumayan ada tambahan apalagi di pinggir jalan kan, tukang ojek mungkin mereka bisa isi setiap kapan saja bisa isi tumblernya kan, apalagi tumblernya ada di sektor dari masjid. Ada brand, apalagi ada pesan-pesan dakwah di situ di tumbler. Artinya kita dakwah lingkungan juga, ya, dakwah lingkungan, karena hari ini kita lihat nih sampah-sampah di lorong-lorong kita. Hampir setiap solotan yang paling dominasi adalah air minuman, bekas minuman yang paling mendominasi kita punya, dan tiap tahun ya baru lagi digali untuk menjalani musim hujan. Nah, ini mungkin dari saya, semoga ada manfaat. Jika ada nanti ada pertanyaan atau tentang ini, atau mungkin ada yang kenal dari Talks, nanti bisa konsultasi dengan kami yang ada di kita bertetangga. Dan insya Allah hari Senin saya diundang di kampus Unhalu, ahli kimia di sana yang sudah pakai dia bikin asosiasi di kampusnya, para guru-guru besar, anak-anak mahasiswa di sana di kampus Unhalu Kendari. Karena saya di sana udah banyak juga saya pasang di rumah-rumah prof. Ada dosen kimia yang sudah meneliti ini air secara ilmiah, ahli kimia. Itu mereka bisa bongkar semua ahli-ahli kimianya, lebih ilmiah lagi. Jadi hari ini alhamdulillah sudah 50 tahun di Jepang. Di Indonesia kurang lebih sekitar 14 tahunan di Indonesia. Saya sendiri pakai udah 11 tahun, saya punya mesin di rumah, alhamdulillah masih awet sampai sekarang. Yang penting dirawat, dicuci, kemudian filternya diganti secara rutin. Demikian, semoga ada manfaat. Jika ada pertanyaan boleh nanti kita diskusi. Sekian dari saya Jusman Arsyad, sang kurir rezeki makhluk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, demikian tadi sosialisasi dan pemaparan kesehatan yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Jusman Arsyad. Ada yang ingin bertanya? Boleh. Ya, kalau tidak ada kita. Oh ya boleh, Pak Haji. Tolong dijelaskan di Ustaz kita yang pH 6, pH 7, pH 8 yang strong. Masing-masing fungsinya. Oh. Kan dipakai clean water. Ya. Karena water pada ini tadi. Ada di sini. Ini keluar. Oh ini. Oh ini. Ya. Ini jadi mesin itu ada 7 macam air yang bisa keluar ya. Nah, ini yang pH 8,5. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya ini kan standarnya 9,5. Kalau ada yang tiba-tiba
kok merasa mual atau tiba-tiba ada keluhan yang lain, bisa turun. Pencet 8,5. Jadi ini yang bisa diminum 8,5, 9,5 ini air terapi. Jadi kalau merasa mungkin ketinggian atau mungkin nanti dikasih standar 8,5 aja. Nanti yang sudah terbiasa minum baru kasih naik 9,5. Nah, tapi kalau yang terbayang sudah biasa minum kita ambil karena semakin tinggi pH-nya semakin kental itu dia punya tadi antioksidan. Nah, ini untuk yang minum. Jadi untuk bikin kopi, untuk bikin minum, bikin teh ini pakai 8,5. Ini. Nah, ini pH 7. Ini pH 7 kalau yang punya bayi sebetulnya mungkin ada anak kecil jangan kasih yang ini. Ini yang pH 7 untuk susu bayi atau yang minum obat dokter. Jadi jangan pakai ini yang minum yang ada obat dokter minum, jangan minum yang ini. Nanti mengurangi fungsi obatnya. Jadi pakai minum pH 7 saja. Ini pada saat minum obat 1 jam sebelum atau setelah minum obat sudah bisa minum yang ini, yang terapi. Jadi ini yang terapi 8,5, 9,5. Ini pH 7. Nah ini yang beauty water ya ini tadi untuk muka. Nah pH 6. pH 6 ini untuk muka. Ini yang strong acid, ini antiseptik. Ini obat kumur, sariawan, ya. Yang tadi saya bilang sakit gigi, ya ini semua pH 2,5. Nah, yang pH 11 ini untuk cuci pembersihan alat dapur, ya untuk cuci mata, katarak dan lain-lain itu pakai pH 11. Jadi 7 macam yang keluar dari mesin itu. Nah, jadi bukan satu macam airnya, 7 macam yang berbeda. Jadi pH 11 ini untuk cuci. Nah, teman ini secara standar ini enggak difungsikan di sini. Karena memang mungkin sesekali boleh nanti kita buatkan, tapi secara umum enggak. Yang standar di sini kan nanti pH 8,5 aja distandarkan di sini. Ini yang kita minum tiap hari. Nah, intinya kalau itu mesin bagi yang operasikan kalau bunyi-bunyi berarti bukan untuk diminum. Kalau ada bunyi-bunyi mesinnya berarti bukan untuk diminum. Kalau kita bikin nanti pH 6 itu enggak, itu bunyi-bunyi. Atau lagi mencuci dia bunyi-bunyi. Kalau bunyi mesinnya titik berarti bukan untuk diminum. Siapa tahu mungkin ada yang jamaah pas nggak ada ininya, kok bunyi-bunyi, minum ya. Enggak, bukan untuk diminum kalau bunyi-bunyi. Nah, ini. Enggak masalah ini mesinnya insyaallah awet insyaallah. Kalau di sana di masjid alhamdulillah banyak sampai malam tuh pada sekali alhamdulillah masih awet. Jepang ini cukup palingan tombolnya kalau tombolnya juga ya enggak terlalu mahal sih servisnya. Insyaallah. Ada lagi Bapak Ibu? Atau ada yang mungkin yang lain yang sudah punya mesin di rumah? Ada yang selain Bapak Haji? Ibu-ibu ada yang sudah punya mesin di rumah? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kami mau tanya Ustaz terkait biasanya kan masyarakat itu sumber airnya berbeda. Ya. Ada yang dari BKN, ada yang dari bor atau sumber tadi. Nggak bisa. Misalnya kalau ada yang berminat untuk Di rumah. standarisasi sumber air dengan menggunakan galon water ini bagaimana? Oh iya. Karena ada beberapa teman pernah menggunakan di daerah lain, cuma katanya sebaiknya tidak memenuhi maka itu yang pertama. Kemudian kedua terkait dengan apa tadi strong acid dengan yang pH 11 itu Ustaz, apa ada masa berlakunya misalnya sudah Lama. 2 pekan kita simpan, biasanya kan teman yang punya mesin ini ya bagikan ke kita, adakah masa atau Ya. Oh ya, pertanyaan bagus. Jadi Kangen Water memang bukan penyaring air. Yang pertama, bukan penyaring air. Jadi namanya mesin ionisasi, bukan mesin filter. Itu yang pertama. Sehingga bahan baku yang masuk sudah harus layak minum. Layak minum di situ standarnya minimal pH 7, pH netral dan TDS-nya antara 30 sampai 90. Jadi TDS-nya di bawah 100. TDS air RO bisa nggak? Tidak bisa. Air yang sudah nol. Kenapa? Ini mesin memecah molekul air.
mineral air. Jadi kalau air sudah air RO kosong, nggak ada lagi mineral bisa ditarik, nggak bisa jadi basah. Nah, jadi yang pertama, jadi standarnya pH 7, TDS antara 30. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu kopi mesin, apalagi penjual mesin yang hanya kejar komisi, kejar hanya untung. Akhirnya banyak orang yang jadi korban. Saya nggak jelaskan, beli mesin pakai air sumur, rusak mesinnya. Nah, kenapa? Karena kalau yang saya pasang kayak seperti di Bone, di Kendari, semua pakai air galon. Jadi memang standarnya kita ambil sebenarnya merubah air galon yang layak minum. Kalau di Jakarta pakai air kelop. Jakarta kebanyakan pakai air kelop. Kayak di rumahnya beberapa itu beli kesannya murah kalau misalnya air yang mineral ya, itu murah di sana. 10 ribuan karena kan di sini kan mahal ongkir. Dia pertama jadi super bahan bagus, sudah layak minum. Makanya di sini, nah kenapa di sini kita bisa pakai nggak pakai air galon? Karena air pump Kota Makassar, utamanya sekitar sini, itu kita udah TDS-nya TDS 50 di bawah 100, pH-nya pH 7. Masalahnya cuma satu, tingkat kejernihannya. Itu gampang, tinggal kita pasang filter, ada pasang filter pasir, silika sama karbon, baru tambah lagi beberapa filter, baru masuk karbon block, baru masuk UV, itu sudah layak minum. Jadi sebenarnya ini sebelum masuk ke mesin ada selang, setelah masuk UV itu sudah layak seperti air galon ini. Kita punya air zaman itu. Jadi kalau air biasa itu sebenarnya kalau mau ambil banyak hanya untuk masak ya jangan, tidak perlu ambil di mesin, hanya untuk tumbler. Sehingga tidak berat di filter dalam mesin. Jadi kalau mau butuh ambil banyak untuk masak, sebelum itu mesin bisa dibuatkan cabang sebenarnya. Sebelum masuk ke mesin bisa dibuatkan lagi satu cabang sehingga orang bisa isi galon situ. Kan itu layak minum. Jadi sebelum masuk ke mesin Kanggo Water itu sudah layak minum. Nah, tempat wudhu sudah, tapi belum disaring kecil-kecil, belum masih UV. Nah, ini tempat wudhu sekarang kita sudah dilewat karbon dan pasir. Cuman dia belum difilter yang kecil-kecil. Jadi minimal sudah lebih bersih sekarang kita punya tempat wudhu dibanding sebelumnya. Nah, karena kita sudah menggunakan karbon sama apa. Dan itu standarnya sebenarnya begitu mesti sebenarnya. Hotel-hotel kalau kita besok, kenapa mandi di hotel itu lebih enak segar airnya? Kenapa? Karena sudah lewat penyaring karbon dan pasir. Dan ini yang sebenarnya kita penting sosialisasi Mbak. Itu murah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau di rumah air pump Makassar dengan modal 5 juta bisa diminum itu air. Dan daripada ibu beli galon-galon di luar, mohon maaf, itu air galon bagus, tapi nggak semua pengelolanya mau jujur. Artinya maksud saya mau rutin ganti filternya. Pertanyaan saya, ada nggak air depot yang mau transparan dia punya penyaring? Jadi kita kan pakai transparan, yang kecilnya rata-rata pakai warna biru. Jadi kalau air depot itu ya saya bilang bagus kalau 3 bulan pertama, tapi nggak semua begitu. Ada juga yang jujur, ada, tapi sedikit. Makanya tidak jarang bisa dapati ada dalam 5.000 itu ada olgennya. Ya karena tadi harusnya diganti nggak diganti. Nah itu jadi itu yang pertanyaan. Yang kedua tadi yang strong acid sama strong kanker itu bisa tahan lama. Yang penting tidak kena matahari. Jadi di tempat yang sejuk itu aman. Jadi kalau strong acid saya pernah pakai PS11 itu untuk cuci mata sampai 1 bulan masih bagus. Yang 2,5 sampai 1 bulan masih bagus. Nah, tapi lama-lama memang karena kita nggak ada pengawet, lama-lama juga. Kalau pH 2,5 gampang dicek. Kalau baunya masih tajam, berarti masih bagus. Itu bau-bau keporin. Nah, kalau pH 11 gampang ngeceknya. Coba campur dengan minyak, masih nyatu nggak? Nah, itu. Nah, jadi bisa diukur Pak ya. Jadi sekali lagi mesin kangen bukan mesin penyaring, tapi mesin merubah air yang sudah layak minum menjadi air kesehatan. Ya. Ada lagi Bapak? Jelas? Ada nih? Jadi kalau ada tetangga yang punya mesin tidak terpakai, nanti disampaikan saja. Sebetulnya mau diwakafkan lagi di mesin yang lain. Karena memang beberapa dulu yang beli mesin, passion mereka ada yang beli di luar negeri, ada yang beli semua di Jakarta, mereka kehilangan kontak.
Alhamdulillah saya di sini masih masih fokus bantu orang yang punya mesin untuk tetap bagus. Itu tadi ya Ustaz, kabel dari RO tidak bisa juga tidak bagus. RRO tidak lagi mineralnya. Jadi TDS-nya di bawah biasa TDS 10. Sementara kakao water itu menarik mineral basa untuk jadi basa kemampuan mineral asam. Nah kalau RO dia sifatnya sudah pH 6. Jadi itu RO. Jadi RO itu bagus sebenarnya secara keberjernihan. Nah ini juga kita tentang air. Air RO namanya air destilasi. Air reverosmosis. Itu air yang sangat bersih. Jadi kalau kebersihan sangat bersih. Saking bersihnya itu RO, semua zat buruk dibuang. Di saat yang sama semua kebaikan air dibuang juga. Itu. Jadi kalau perumahan ada satpamnya ketat, ada penjahat nggak boleh masuk, ada guru mengaji juga nggak boleh masuk. Itu prinsipnya. Jadi yang boleh hanya yang warga saja, air stok itu RO ketat. Nah, air mineral berarti unsur mineralnya masih bagus, yang buruknya dibuang, makanya difilter. Cuma bedanya air mineral nggak bisa sembarang, harus cek bahan baku. Karena kalau tinggi TDS-nya nggak bisa cara diturun kalau kecuali dengan RO. Nah, jadi kalau airnya layak, tinggal filter, kasih UV, selesai. Nah, kalau air yang alkali, ya tadi bisa ditambah zat atau pakai mesin ionisasi. Nah, makanya air alkali nggak semua sama. Contoh, tadi air RO, bapak ibu kasih soda kue, jadi air alkali, berbahaya. Jadi kalau air alkali kena penambahan zat, kalau zatnya tidak memenuhi tubuh itu bisa berbahaya. Tapi kalau air yang pemecahan molekul berbeda. Nah, makanya kalau air alkali tidak semua sama. Jadi kalau kita namanya alkalize, mineralnya dipecah, mineral kita menambah, tapi dipecah mineral yang bagus, yang bisa dipakai minum, mineral asamnya dibuang, bagus untuk tanaman dan kulit. Ya, jelas. Jelas mungkin kan? Udah nggak ada mungkin. Ya, kalau sudah tidak ada, Siapa? Oh, yang pertama Ustaz saya mau tanya, ini penasaran sudah lama Ustaz, mungkin sebagai zaman itu penasaran. Pertama, kenapa dikasih nama kambing? Oh iya. Yang kedua, ada tidak batasan jumlah air yang harus diminum, air yang harus diminum. Misalnya karena tubuh kita itu pada dasarnya memang sifatnya asam, apalagi karena paparan lingkungan dan konsumsi makanan itu sih yang membuat tubuh kita itu sifatnya asam, sehingga ketika keseimbangan asam basa dalam tubuh itu terganggu, mungkin biasa kadang ada pusing atau gangguan. Ada tidak batasan berapa jumlah liter air yang harus diminum? Kangen itu kebetulan aja ada kosakata yang sama di negara kita. Jadi kangen itu bahasa Jepang, bukan bahasa Indonesia. Bahasanya kangen. Jadi di Amerika kangen, di Jepang kangen, karena kita punya kangen 28 negara. Kemarin saya pertemuan di Kuala Lumpur, ada beberapa negara dari India, dari mana semua kangen. Kangen water itu merek Jepang, artinya back to basic, kembali ke original. Kenapa? Waktu kita kecil di alam rahimnya ibu kita, itu kita berenang di alam basah. Itu ketumban ibu itu basah. Kalau ada yang mau melahirkan, ketika pecah ketumban, coba cek pakai pH drop, itu warnanya pasti ungu. Kalau asam itu bukan ketumban, itu air kencing, itu sifatnya basah. Ya, jadi back to basic. Nah, karena makanan kita, pola hidup kita yang terlalu asam, yang coba kembali dinetralkan. Ketika tubuh kita netral, maka kondisi namanya kalau dalam ilmu kesehatan namanya homeostasis. Itu bisa memperbaiki diri sendiri.
Yang kedua tadi tentang ada nggak batasannya? Tadi kalau mau idealnya ideal ya tadi 40 sampai 45 kali berat badan. Nah, jadi saya beberapa teman itu ya ada yang minum sampai ya kita itu 40 sampai 45 mililiter kali berat badan. Jadi tidak belum ada kan dulu bilang bahaya minum tangga water pH tinggi nanti terlalu basah. Tidak, karena tubuh kita memang pengasamannya jauh lebih besar. Itu mungkin ada kasus itu 0,1% ada kondisi namanya alkalosis. Yang kebanyakan ada acidosis kelebihan asam. Karena tadi pola makan kita terlalu asam. Kita coba di Makassar. Yang dari tadi pagi minum makan buah di atas 1,5 kilo ada nggak? Atau makan pisang 5 atau makan semangka 1 ada nggak dari tadi pagi? Kebanyakan mungkin sudah konsumsi nasi goreng, tambah lagi sorenya apa namanya? Kue-kue, nasi, yang makan buah, sayur banyak ada nggak? Tidak. Itu semua kondisi asam. Jadi cara paling gampang adalah basah. Jam 6 makan nasi kuning. Nah, nasi kuning jam 6. Jam 9 makan konro, contoh. Atau siang makan konro. Siang makan ikan bakar. Buah. Ada istilahnya Pak, tanya dulu. Kan kota Makassar dengan kota makan. Kota makan. Nah, jadi memang penting ini masjid. Jadi mungkin boleh kita mulai baca kalau nanti ada subuh, yang mulai tadi ada buah pisang, ya, pisang rebus, ubi rebus. Kita budayakan pelan-pelan kembali. Lebih gampang bikin kayak ibu, nggak perlu ini. Kalau saya di MS kita udah begitu, rebus pisang atau ya tadi buah segar, boleh jadi budaya juga, udah budaya. Ya, oke. Salah. Kalau asam itu badan itu yang menyebabkan Sakit. tulang. Yes. Kalau puasa Salah sehat. itu menurut juga saya pernah baca. Iya. Sayyidul Akbar. Iya, Sayyidul Akbar. Oh ya, Dr. Zaidul itu 2015 sama-sama saya ke Amerika belajar. Dr. Zaidul Akbar. Itu Dr. Zaidul tuh sahabat saya berapa kali datang sebenarnya ke sini juga. Ya, kalau silakan Bapak Ibu kita baca doa dulu untuk mendoakan Iya, pewakaf. yang mewakafkan mesin Kaliwater yang tadi dari pemateri disebut kurang lebih harganya itu 49 kali 50 juta. Nah, dan kita bisa dikasih secara gratis yang kita pasang di masjid. Dari kemarin sudah ada yang bertanya bisa bawa galon. Saya bilang sama jamaah ya sampai besok di gratisannya. Jadi dari sini karena butuh perawatan itu kita ada perawatan itu nanti kita sediakan di situ kotak infak aplikasi kris bisa infak itu. Jelasnya saja. Nanti kita coba bersama akan tumbler yang stainless bisa tahan gulanya supaya bisa juga diserahkan sebagian ke masjid. Baik Bapak dan Ibu para jamaah sekalian, kita akan membaca bacaan doa. Kita akan doakan wakaf dari masjid ini, keluarga besar dari Bapak almarhum Dr. Nes Haji Wakil dan pengurus masjid kita, suami dari Ibu Haja Imasita. Pada Pak Imam untuk memimpin doa. Insyaallah. Baik Bapak Ibu jamaah, sesuai dengan pesan pewakaf bahwa dia mewakafkan atas nama orang tua beliau yaitu Bapak almarhum Dr. Andes Haji Pajung Akil rahimahullah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendoakan keberkahan yang apa yang diwakafkan senantiasa mengalir pahalanya kepada keluarga almarhum. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد وأبدله خيرا من خيرها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأبدا وأعز من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, demikianlah tadi pembacaan doa untuk keluarga besar dari Bapak almarhum Dr. Andes Haji Bakti Akil. Semoga menjadi amal jariah buat beliau sekeluarga. Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, air yang tadi itu yang baru yang dicerek itu baru tadi. Jadi aman tadi ketika kita konsumsi ya. Tadi saya sediakan banyak di situ untuk galon untuk jamaah yang mau minum karena belum diisi air minum dari kulkas. Nanti kalau kita mau keluar yang gelas tadi kita pegang, kalau nanti kita isikan yang baru supaya pulang dengan minum air yang begitu sehat. Nanti kami tempel di situ nomor, karena ini wakaf yang harus kita jaga baik-baik, tidak boleh banyak tangan yang sentuh. Makanya nanti kami pasang nomor telepon di situ. Bapak dan Ibu kalau mau datang kita tinggal chat kalau misalnya tidak ada yang jaga di situ. Karena jangan sampai kita pencet-pencet yang sesuatu air pencet-pencet yang untuk cuci tangan kita pakai minum. Ya, jadi karena itu wakaf bukan masjid yang beli dan harus dijaga baik-baik amanahnya beliau yang mewakafkan, sehingga nanti kami pasang di situ kontak person, kita chat, telepon, kemudian nanti datang petugasnya pencet kaki, yang jaki pencet sendiri, karena nanti salah pencet bisa atau rusak dan lain sebagainya. Baik, Bapak dan Ibu serta jamaah sekalian, mungkin demikian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Haji Usman Arsyad yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita. Siapa tahu ada yang mau konsultasi lebih lanjut terkait tentang barangnya, nanti bisa langsung ke lokasi beliau pas di depannya Nasaran Garden. Sebelum kita tutup ada sepatah kata dari Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau mempromosikan ini mesin bu. Saya cuma mau hitung-hitung berdasarkan angka nilai duitnya. Tidak tahu berapa saya beli itu. Hitung saja 5 tahun bu. 1 tahun saja kita beli air. Ya sama kalau saya pergi di anak saya di Pasangkayu, beli air botol apa lagi namanya, air mineral ya. Rasanya saya 1 minggu di situ, 1 kali beli 1 dos, mungkin 7 dos itu saya beli. Harganya 1 dos itu berapa ya? Tidak 70 kah atau 80? Jadi kalau 7 dos 210.000 bu, seminggu. Kita rasakan nih balik galon 3.000 rupiah, 5.000 rupiah. Saya itu sadar sebenarnya
nanti pergi ke anakku. Kalau keluar ngopi, cari ngopi di situ di kafe, anunya warungnya. Saya yang beli air. Kan selama ini kan saya tidak pernah belanja. Nanti beli air. Oh iya. Berapa tahun saya minum? Misalkan 1 minggu saya keluarkan uang selama, itulah yang paling minim untuk air saja 100.000 rupiah.